Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya mau disclaimer dulu untuk acara ini nanti akan kami rekam untuk kepentingan dokumentasi internal kami. Kemudian nanti kalau misalnya untuk acaranya selesai, kita akan membagikan recording ini ke channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Gitu. Di akhir acara ini nanti sebelum selesai, Bapak Ibu yang ingin bertanya juga berhak melemparkan pertanyaan, atau selama nanti sesi talk show-nya jika ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kolom chat yang nanti mungkin akan kita bahas dengan narasumber kami ya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Baik, sekarang sudah jam 2, mari kita mulai acaranya. Mungkin sebelum mulai, saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vita. Saya dari perwakilan dari tim Clockster, akan menjadi host dan juga pemandu untuk acara siang hari ini. Seperti itu. Salam kenal sebelumnya. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau menceritakan sedikit mengenai Clockster, bagaimana Clockster itu bekerja, dan seperti apa Clockster itu ada di sini. Gitu. Mungkin saya akan coba share screen dulu. Oke, saya akan coba memainkan video kami dulu ya. Silakan dinikmati. Waktumu terlalu berharga untuk detail-detail kecil seperti administrasi data karyawan. Clockster adalah aplikasi serba bisa yang akan membantu bisnismu berjalan dan membantumu fokus pada hal lain yang lebih penting. Penghitungan slip gaji dan pajak semudah menjentikan jari. Absensi, jadwal, dan penugasan karyawan selalu di genggamanmu dengan aplikasi mobile Clockster. Kamu bisa melihat karyawan mana yang tepat waktu dan siapa yang terlambat
Siapa yang izin cuti? Siapa yang sedang mengerjakan tugas yang kamu beri? Dan siapa yang sudah selesai? Bisnismu seperti berjalan sendiri. Kamu bisa langsung kunjungi website Clockster.com, daftarkan bisnismu, dan gunakan aplikasinya gratis. Kami berharap yang terbaik untukmu dan bisnismu. Pakai Clockster, semua jadi mudah. Oke, terima kasih banyak sudah melihat video kami. Sebentar, saya coba. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan prima selalu. Kami dari Clockster akan mengadakan webinar. Ini lebih tepatnya ke talk show dengan narasumber kami yang akan membahas mengenai beberapa hal terkait dengan tema kami siang ini. Gitu. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan seseorang, orang hebat di balik Clockster, salah satu orang hebat di balik Clockster, dan akan menyampaikan beberapa hal, beberapa kata dari Clockster. Saya perkenalkan Bapak Anwar. Di sini ada Bapak Anwar Baitulakov. Thank you for coming, Mr. Anwar. Can you share a little bit about yourself and Clockster? Sure. Vita, thank you so much. Selamat siang semuanya. Thank you so much. I hope I said it correctly. Thank you so much for coming, everybody. We are so excited to spend these next hour and a half with you. This is our second type of thing that we're doing. We made one, we started doing these webinars/talk shows back in February. It went quite well. But what we decided to do is actually that, we want to be closer to people. We want to be closer to clients. And therefore, this is just a nice opportunity to talk, to ask all questions regarding absency or general company productivity. Therefore, just want to make sure that this is a super friendly environment where you can ask questions and really ask anything related and non-related to Clockster. As that being said, I am very happy also to see Mr. Jupaka. Jupaka, we met in Jakarta many times. Very aspiring entrepreneur. He will also share his business perspective on how Clockster is helping his company and companies with productivity. I'm especially very happy to see Mrs. Guetta because we had talked about Clockster and other matters. So thank you so much, Mrs. Guetta, for dedicating your time to join us as a headliner for this talk show. And Mrs. Asri from Petit Trusco Nakayama, thank you so much. I know that you had joined Clockster quite recently, but I am sure that, from an HR manager perspective, you have a lot to share. We did prepare some questions for you, so that we sort of go into the conversation from different perspectives. Jupaka, so to speak, from a business perspective, and Mrs. Guetta and Mrs. Asri from HR operations and management. Thank you very much for this opportunity, and enjoy and ask away questions. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Anwar, for your kindly words and greeting. Okay, so and by the way, I forgot to Gimana? I forgot to introduce myself. Yeah, So my dia. name is Anwar Baitulakov. Yeah, I'm a marketing director here at Clockster. Yeah, so this is very briefly about me. Thank you so much. You can, we can connect on LinkedIn. We can connect anywhere. Just feel free to reach out anytime. Thank you. Makasih ya. Thank you so much. Okay. Itulah sepatah dua patah kata dari Pak Anwar. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit mengenai speaker dan narasumber kami yang luar biasa ini.
Kita sudah kedatangan dengan Pak Jupaka. Pak Jupaka merupakan seorang founder dan juga co-founder dari berbagai perusahaan. Biasa disebut juga sebagai employeepreneur karena selain menjadi pegawai, dia juga punya beberapa banyak usaha ya, dan juga dari berbagai brand. Aktif juga sebagai konsultan bisnis di beberapa perusahaan, dan saat ini menjabat sebagai COO di sebuah perusahaan kecantikan, yaitu Nama Beauty. Dan ada beberapa perusahaan lainnya yang sedang di-handling oleh beliau, yaitu sebagai founder di carisupir.com, co-founder untuk Plus62 for Wave Indonesian Based Digital Media, kemudian director di Neon 2 Coffee, Sirtanio, sebagai bisnis konsultan juga untuk Kick Avenue, Gongcha, dan Famis Hijab Pekanbaru. Selain itu juga beliau aktif memberikan konsultasi untuk personal branding. Oke, mungkin saya sapa dulu. Apa kabar Pak Jupaka? Terima kasih sudah join di webinar siang ini. Terima kasih, kabar baik. Terima kasih sudah diundang di webinar ini. Panjang juga ya, tadi harusnya dibikin satu aja webinar gitu kali ya. Oh iya ya Pak ya, biar banyak Pak ini bisnis-bisnis yang di-handle, jadi kelihatannya sangat luar biasa sekali nih ya. Terima kasih ya Pak ya. Juga, ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua kami ada Ibu Geta. Beliau merupakan lulusan psikologi dari Universitas Udayana. Sejak kuliah beliau sudah menjadi trainer team building, kemudian beliau aktif bekerja sebagai marketing awalnya hingga business development di sebuah perusahaan penyedia layanan kesehatan terpadu. Hingga akhirnya dia percaya untuk memegang HRD di regional Bali dan saat ini berperan sebagai praktisi HR dan General Manager di Osada Medica Ganjendra. Oke, saya sapa dulu nih dengan Bu Geta. Halo, selamat siang Bu Geta. Apa kabar Bu? Iya, halo Mbak Vita, apa kabar? Baik, Ibu Geta apa kabar nih? Baik ya Bu ya? Lagi di kantor ya Bu? Baik, baik. Iya, lagi di kantor. Oh ya, terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber kami nih di waktu jam kerjanya. Iya, Oke. Senang hati. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, kemudian kami juga kedatangan narasumber luar biasa yang satu ini, yaitu Ibu Asri Fahmiar. Beliau merupakan Chief HR di PT Trusko Nakayama Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang trading sejak 2015 dan berlokasi di Delta Silicon Cikarang, Bekasi. Saya sapa dulu nih dengan Ibu Asri. Selamat siang, Bu Asri. Selamat siang, Mbak Vita. Saya panggilnya Bu Asri ya. Boleh, mana aja, Mbak juga boleh. Oh, nggak apa-apa, biar lebih formal dan apa ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Ini berarti lagi di kantor juga ya? Di kantor juga, betul. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya Bu di waktu jam kerjanya. Mudah-mudahan bisa sharing banyak hal ya Mbak. Iya, terima kasih banyak Bu. Oke, berikut ketiga narasumber kami yang luar biasa. Semoga nanti acara talk show-nya, diskusinya dapat berlangsung dengan kondusif. Sebelumnya, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut, kita stay mute untuk partisipan, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan, baru nanti dari masing-masing speaker atau narasumber bisa menyalakan sound-nya sendiri-sendiri, gitu ya. Atau nanti saya akan bantu kalau ada kendala dengan teknis. Jadi bisa dikirimkan ke chat aja kalau misalnya nanti ada kendala teknis seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan tema webinar kita siang ini, yaitu pengaruh otomasi absensi, di mana hal ini akan berdampak pada produktivitas hingga peningkatan profit. Gitu. Bagaimana hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan melalui pembentukan disiplin kerja, dan juga bagaimana memaksimalkan efektivitas penuh dari data kehadiran tersebut dan apa sih dampaknya terhadap bisnis. Nah, kita kan ada berbagai macam narasumber nih yang memiliki latar belakang dan industri yang berbeda-beda. Nanti dari masing-masing narasumber bisa menceritakan pengalamannya bagaimana secara di lapangannya seperti apa gitu. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu. Untuk partisipan yang nanti akan aktif bertanya, kita akan memberikan giveaway juga untuk 3 orang yang beruntung. Jadi stay tune dan fokus terhadap
topik kita dan juga diskusi kita supaya nanti bisa mengerti apa yang harus ditanyakan. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai saja untuk untuk talk-nya. Sifatnya santai aja ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu terlalu serius, biar lebih friendly istilahnya gitu. Nah, jadi pertama nih, kalau kita ngomongin tentang produktivitas nih ya kan, saya juga bekerja, Bapak Ibu juga bekerja gitu kan, karena itu kan akan mempengaruhi perkembangan market ekonomi dan juga perusahaan yang Bapak Ibu pegang ya gitu. Kalau misalnya di saat ini, mungkin saya masuk ke Pak Jupaka dulu kali ya. Pak Jupaka kan nih sebagai pebisnis juga nih Pak. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira kalau dari Pak Jupaka, menurut Pak Jupaka, bagaimana bisnis saat ini yang dirasa mungkin lebih ke arah normal ya, karena sudah lebih lowong lagi untuk melakukan bisnis dibandingkan awal pandemi atau bahkan puncak pandemi yang di tahun-tahun sebelumnya untuk perkembangan bisnisnya. Oke. Sebelumnya terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bicara perkembangan pandemi cukup berbeda banget sih dibandingkan dengan waktu pandemi baru mulai tahun 2020. Kebetulan kan beberapa model bisnisku agak beda-beda nih, ada F&B. F&B itu jujur 2020 saya babak belur. Jadi benar-benar habis banget karena kebetulan bisnisku itu kan Gongcha. Gongcha itu kan bubble tea. Kebetulan model bisnis kita distribusinya di mall. Jadi waktu itu mall tutup semua, dia isolate dan lain-lain. Jadi jujur kalau yang itu sih babak belur. Walaupun online-nya kita coba gerakin, tetap nggak bisa cover itu sampai 2021 Q4. Itu udah mulai ngebaik tuh Q4. Lalu kalau bisnis yang lain, beras dan lain-lain itu malah naik. Jadi sebenarnya kalau bicara bisnis, benar sih selalu ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan sih dalam kondisi itu. Dan memang akhirnya perusahaan harus adaptasi sih ya kalau menurut aku, karena akhirnya kan kita harus lihat mana yang paling efektif sama efisien yang coba kita jalanin. Jadi sekarang sih 2022 alhamdulillah sudah membaik nih, sudah angkanya recovery, semua bisnis aku juga sudah mulai hijau, sebelumnya merah gitu ya, udah banyak bakar duit gitu ya, bleeding buat OPEX dan lain-lain, karena salah satu kebijakan yang aku terapin itu tidak ada pemotongan gaji. Jadi memang resiko bisnisnya kita bebankan ke owner. Jadi ya kita tahu resiko bisnis, dan walaupun kita nggak nyangka sampai lebih dari 24 bulan ini terjadi gitu, tapi ya kalau kita memang punya capital investment yang dari awal sudah kita manage, ya bleeding tapi hanya profitnya aja yang berkurang drastis, itu aja sih. Jadi kalau bicara bisnis sekarang kita lagi ngerangkak, ternyata dari Maret udah mulai gas lagi, angka-angkanya mulai positif, dan juga ya udah mulai membaik deh, mudah-mudahan udah kayak zaman dulu deh ya, amin gitu. Jadi biar bisa tempat-tempat visa katanya udah penuh ya, pengajuan visa di mana-mana, jadi udah pada liburan lagi, jadi gue dengernya malah senang. Kalau di Jakarta patokannya cuma satu, udah mulai macet. Nah, berarti udah hidup lagi deh ekonominya. Benar-benar Pak, benar, setuju banget ya. Iya, kita juga merasakan bahagia ya, maksudnya sama-sama kondisinya makin normal, makin baik, bisnis juga makin growth-nya jadi lebih kayak sebelum pandemi gitu ya Pak ya, harapannya juga akan semakin terus membaik. Tapi luar biasa ya, berarti kemarin kebijakannya nggak ada pemotongan, di mana perusahaan-perusahaan lain mungkin ada kebijakan gitu. Jadi ya sebenarnya luar biasa. Itu berantemnya lama tuh sama Biodi ya. Jadi tapi ada beberapa yang nggak dipotong, cuman kita pakai skemanya 2 kali gaji. Jadi gaji pertama tanggal 28, gaji kedua tanggal 10. Karena biasanya kalau habis closing kan kita e-commerce naik tuh, ada penggajian tahap kedua, tapi nggak dikurangin. Jadi ya pinter-pinter ngakalin sih sebenarnya di tengah krisis yang berlaku ya, daripada bener-bener nggak kejadian. Jadi at least ya masih oke lah. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jupaka buat infonya dan insight-nya. Kalau misalnya bilang tadi tentang liburan nih, mungkin yang paling kerasa di Bu Geta nih kayaknya ya. Bu Geta, Bali sudah semakin ramai berarti ya Bu. Bisnis juga semakin meningkat ya berarti ya. Visa atau maksudnya pengunjung turis juga makin banyak ya Bu. Berarti bisnis makin oke ya. Bali, kita bicara Bali pasti otomatis pariwisata ya ininya. Apa namanya? Titik utama yang kita lihat di sini. Zaman awal pandemi itu berasa Mbak, dari
Yang biasanya Bali itu macet luar biasa. Ini Bali juga macet ya. Bali yang macet luar biasa karena orang Iya, holiday. Bu. Sekarang jadi sepi banget, yang benar-benar orang tuh nggak ada waktu zaman awal pandemi sampai pertengahan. Sekarang udah mulai balik lagi sih dari sebelum Lebaran kemarin itu full banget Bali. Kuta itu benar-benar hidup lagi Lebaran kemarin itu, Mbak. Kayaknya Wah, sudah luar berangsur biasa. membaik sih. Sudah makin membaik ya. Jadi itu bisa meningkatkan industri utama nih di Bali juga ya Bu ya kalau gitu. Ya, pariwisata pasti. Baik. Kalau misalnya dari Bu Astrid gimana nih di bagian trading untuk bisnisnya pada saat dibandingkan awal pandemi dan hingga dibandingkan sekarang deh. Kalau sekarang kan udah mulai membaik kondisinya. Yap. Bisa diceritain sedikit nggak Bu? Iya sih Mbak, sama seperti Pak Jupaka mungkin ya karena perusahaan kita kan di bidang perusahaan besar gitu yang menjual produk-produk professional tools. Karena memang kita jualnya juga langsung ke distributor, ketika distributornya terdampak sangat pada saat pandemi, itu juga kerasa sama kita gitu ya. Di awal-awal pandemi itu profit turun gitu ya, tapi ya mudah-mudahan di tahun ini progresnya lebih kelihatan sih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga harapan kita semua sama ya. Semuanya ingin membaik, bisnis juga jadinya membaik, dan nantinya mungkin kan akan grow terus ya ekonomi secara menyeluruh. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, itu kan sebenarnya akan berpengaruh sama produktivitas karyawan ya, Bapak Ibu. Jadi kan di awal-awal pandemi banyak banget tuh istilah-istilah PPKM, PSBB, dan segala macam. Itu kan ada tuh yang kebijakan pemerintah di mana pemerintah membatasi kapasitas kehadiran karyawan gitu. Berarti kan ada namanya perubahan kondisi yang dimana kita harus beradaptasi terhadap hal tersebut gitu kan. Ada istilah lagi yang akhirnya muncul seperti WFO gitu, WFA gitu. Kita kan nggak pernah tuh yang ada istilah-istilah gitu ya, tiba-tiba ada dua hal tersebut untuk membuat jatuhnya kayak hybrid working, di mana kedua hal tersebut eksis atau ada gitu. Nah, ini kan berarti ada adaptasi lagi, ada yang namanya perubahan gitu, di mana perubahan ini membutuhkan waktu. Nah, untuk perubahan dan kondisi tersebut biasanya mempengaruhi sangat besar nggak sih, Bapak Ibu, dari segi penurunan produktivitas karyawan atau lebih tepatnya pengaruhan perusahaan secara besarnya itu di bagian karyawan tersebut. Mungkin dari Pak Jupaka mau sharing terlebih dahulu. Angle-nya yang mana nih? Mau diambil angle-nya dari mana dulu nih? Biar lebih secara besar aja Pak. Jadi kayak pengaruh perubahan terhadap adaptasi dan kita harus memberitahukan itu semua pada karyawan gitu. Gue pakai angle Gen Z. Sebenarnya ketika ini terjadi, kalau Gen Z itu lebih diuntungkan sih sama situasi yang sekarang karena mereka kan memang dasarnya lebih suka ada istilah WFA ya, work from anywhere gitu. Jadi kami yang saya sih nggak tahu ya, saya generasi Y gitu, baby boomer di posisi itu sebenarnya agak-agak keki gitu ya, enak benar lu ya digaji tapi lu kerja dari mana aja. Tapi kita coba memahami karena bagaimanapun situasi di market itu, di situasi di lapangan itu Gen Z is already owning the situation lah intinya. Jadi kita coba menjadi mereka. Jadi yang kami lakukan adalah hybrid waktu itu. Jadi di beberapa korporat yang saya jalankan kita pengennya ya udah lu mau kerja dari rumah atau dari kantor boleh, kita bagi-bagi. Jadi kayak seminggu tim ganjil, seminggu tim genap gitu ya. Si Gen Z happy gitu ya. Tapi memang kalau orang-orang yang generasi sandwich kayak saya gini agak-agak kena nih karena kalau di rumah gue sibuk ngurusin anak kan. Jadi kayak nggak kena juga nih gue malah main gitu sama bocah gitu kan. Lumayan juga sih sebenarnya, cuman kayak nggak tahu sih, baby boomer itu dilahirkan dengan budaya timur yang begitu kental ya. Kalau kita nggak kerja tuh nggak enak hati gitu ya. Cuma lama-lama nyaman juga gue rasa ya. Ternyata enak juga kerja dari rumah. Tapi banyak juga yang nggak bisa survive dengan kondisi itu. Artinya ketika dia WFH dia malah nggak komit. Karena gue jadi nggak bisa tracing dia punya data. Walaupun sekarang banyak banget aplikasi yang ngebantu, ada WhatsApp, ada apa. Jadi kayak, lu udah ngerjain ini belum? Itu jadi beres. Cuman pada akhirnya
kita harus adaptasi, bukan soal mereka adaptasi dengan cara main perusahaan, tapi perusahaan harus cara main dengan yang paling dominan di perusahaan. Kalau emang banyak Gen Z, ya kita harus adapt gayanya mereka sih. Nah, paling bumbu-bumbu strateginya aja yang penting biar adaptasinya lebih smooth aja sih. Kayak oke, lu boleh WFH, jam kerja lu agak santai, tapi kalau jam 7 dihubungin nggak boleh marah ya. Karena bisa jadi gue jam 8, jam 9 nggak ngubungin lu nih pagi-pagi, kayak gitu sih. Jadi Oh iya, udah ada apa ya, perjanjian di awal dulu deh biar mereka happy, kita happy. Itu sih. Oke, wow. Iya sih, benar. Yang menguntungkan memang Gen Z ini yang sudah melek banget sama teknologi ya. Jadi kalau misalnya Yes. dia dihubungin lewat teknologi kayaknya lebih nyaman dibanding langsung didatang. Bener. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya mau tanya Bu Geta nih, kalau misalnya di Bu Geta sendiri, kan kalau misalnya di bidang kesehatan ya Bu ya, berarti kan jatuhnya masuk semua ya, karena kan memang garda terdepan nih di masa-masa kemarin ya. Mungkin sampai saat ini dan seterusnya ya, kita kan nggak tahu ya ke depannya gimana juga nih. Nah, terus kalau misalnya hal tersebut ngomongin soal generasi, ya ada Gen Z, Gen Y gitu-gitu Bu. Nah, biasanya itu gimana Bu, adaptasi suatu perubahan, kemudian apakah itu nantinya akan berdampak pada penurunan produktivitas Bu? Oke, kita bicara dulu, kalau saya kan industrinya industri kesehatan ya, jadi WFH juga Mbak, work from hospital kami. Oh. Iya, jadi tetap kerja. Kena WFH juga, beda nama aja. Jadi kita juga mengalami perubahan sebetulnya. Biasanya kalau kami kan kita bicara tentang karyawan kami yang memang bekerja di apotek, memang bekerja di klinik, di tempat itu saja biasanya begitu kan. Kalau andai kata di hari-hari biasanya memang tidak pandemi. Sekarang di pandemi kita itu dihadapkan dengan bekerja tidak hanya di klinik saja. Jadi pada saat pandemi seluruh tim atau karyawan kami itu diminta dan diharuskan untuk menjadi garda terdepan. Dalam artian mereka harus siap ditugaskan di mana saja, kapan saja, dan di jam berapa saja. Karena kan waktu itu saat memang naik kasusnya, tiba-tiba ada telepon home care, atau tiba-tiba harus melayani pasien COVID di mana, dan segala macam. Itu sih yang perubahan yang sangat besar yang dialami di industri kesehatan sebetulnya, yang dari memang diam ngendon di outlet atau di klinik, yang tiba-tiba sekarang harus 1 orang, 2 orang doang di klinik, atau mungkin kita tiba-tiba nambah karyawan yang memang freelance, bukan PKWT yang kita freelance untuk mencar ke banyak tempat untuk home care segala macam. Itu sih tantangannya yang selama pandemi untuk perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya klinik untuk saya. Nah, kita nggak ngelihat generasi tuh, nggak ngelihat generasi segala macam. Semuanya tuh harus mau nggak mau tuh melek teknologi. Karena gimana tuh kita nge-tracing karyawan kita. Misal saya di Denpasar tiba-tiba harus tugasin pegawai saya tuh pergi jauh ke kecamatan atau kabupaten lain. Kita nggak bisa nyuruh mereka dari rumah ke klinik dulu, absen dulu, kemudian baru pergi ke tempat sana, kan nggak efisien banget. Jadi mau nggak mau mereka benar-benar harus adaptasi dengan hal baru itu sih Mbak. Itu berapa lama Bu adaptasinya? Untuk tadi Ibu bilang nggak klasifikasi berdasarkan generasi, berarti kan multi generasi tuh ya. Berarti tantangan juga mungkin kalau untuk yang istilahnya older generation-nya gitu Bu. Atau sama aja menurut Ibu? Yang saya hadapi sebetulnya sih sama aja sih Mbak ya. Mungkin karena dari awal di klinik kami itu memang generasi yang terima tuh seumuran saya semua. Saya masih muda kan. Semuanya ya, Bu, itu masih memang muda, rata cantik, umurnya itu nggak ada yang di atas 40 Mbak. Jadi memang kalau kita lihat memang semuanya masih bisa diadaptasikan dengan teknologi baru lah. Jadinya mereka saya lihat tidak kagok, dan pada saat itu kan secara mentally mereka mau nggak mau harus beradaptasi karena memang dituntut banget sama keadaan waktu itu. Mereka harus siap tiba-tiba berubah gitu. Tapi memang saya menghadapi hal itu, transisinya itu memakan waktu juga sekitar 2 bulanan sih, kita berpikir gimana caranya biar lebih efektif semua lini itu bisa tahu sistem terbaru dan kinerja baru.
karena efek pandemi itu. Oh, baik, baik. Iya ya, jadi memang harus semuanya adaptasi secara menyeluruh supaya bisnis tetap jalan dan harus mengikuti ya, karena mau nggak mau di bidang hal tersebut ya harus jadi garda terdepan di bidang kesehatan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Gita. Saya mau masuk ke Bu Asri nih. Kalau Bu Asri kan di bidang trading ya Bu ya. Berarti kan kebanyakan kalau ini koreksi aja ya Bu kalau misalnya salah. Kebanyakan berarti kan harus hadir, kemudian nanti pembagian tugasnya mungkin lebih secara langsung gitu ya. Berarti kalau misalnya memang seperti itu full WFO ya kalau kita sebutnya, berarti waktu awal-awal pandemi gimana Bu untuk kondisi tiba-tiba mungkin berapa banyak yang positif kalau misalnya ada gitu ya. Terus bagaimana akhirnya perusahaan mencoba untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran COVID tersebut? Iya Mbak, jadi saya pikir yang terkena dampak ini bukan hanya beberapa industri saja ya, saya pikir semua industri juga kena dampaknya gitu. Khususnya memang di industri kami, karena kami perdagangan dan karyawan kami itu hanya 17 orang, eh, dan kebanyakan karena kita harus menjual produk-produk kita keluar, kebanyakan dari karyawan kami adalah karyawan sales yang memang harus visit ke beberapa tempat gitu ya, visit ke distributor yang ada di seluruh di Jabodetabek gitu. Kemudian ketika diharuskan atau ada kebijakan dari pemerintah apa ya 25% atau 75% begitu ya. Mbak bisa bayangkan dari 17 orang kita harus ngurangin berapa orang nih gitu untuk Iya Bu, supaya bisa aduh. ngebagi WFH sama WFH gitu ya. Itu juga melalui diskusi yang panjang dengan manajemen, akhirnya bagian ditetapkanlah ya bagian sales yang suka keluar semuanya WFH gitu ya, karena mereka bisa mobile ya, bisa tetap in touch dengan customer via media sosial, via semua sistem yang ada gitu. Jadi yang saya termasuk yang full WFO, tidak pernah merasakan WFH satu kali pun. Karena memang Dari awal itu ya tadi Bu? Mbak, dari awal betul. Wow. Karena dari awal kita berdiri sampai tahun kemarin sebelum kami mengimplementasikan program ini, semua absensinya kan kami lakukan manual Bu gitu. Jadi kalau saya tidak masuk, kasarnya siapa yang bisa absensi mereka gitu kan? Itu sangat manual sekali gitu ya Mbak ya, gitu. Jadi makanya untuk salah satu solusinya karena mungkin kalaupun memang pandemi sudah tidak ada, WFH itu mungkin tetap akan diberdayakan gitu karena memang dari segi industri kami juga kayaknya cocok untuk mengimplementasikan cara kerja tersebut gitu. Ya, jadi mix ya Bu, pembagiannya nanti dari internal siapa yang WFH, siapa yang WFO gitu ya. Nah kan kalau ngomongin tentang perbedaan kedua hal tersebut tuh, kalau di Bu Asri kan tadi kebanyakan WFO ya Bu ya, dari awal Ibu juga nggak WFH. Iya. Kalau misalnya kayak gitu kan Ibu berarti cek kehadiran karyawannya bisa langsung ya Bu ya, jadi enak gitu, oh ya kelihatan orangnya ada di situ gitu. Tapi kalau misalnya nanti menerapkan WFH kan berarti bisa loss ya Bu, karena kan jatuhnya Ibu nggak tahu apakah dia sudah buka ya pekerjaannya, melakukan pekerjaannya sedemikian rupa. Nah, itu kan sebenarnya akan berpengaruh sama kalau kita bilangnya disiplin kerja ya buat si karyawannya itu. Di mana nantinya ke depan kita akan ya istilah-istilah penerapan hybrid working ini juga akan terus ada gitu. Kalau misalnya di lapangan, kira-kira apa sih Bu upaya-upaya yang dilakukan supaya si karyawan ini dapat terus disiplin untuk melakukan pekerjaannya? Karena kan Ibu nanti akan memberikan kepercayaan ya buat setiap karyawannya gitu. Untuk masalah absensi yang tadinya dari manual saya lakukan, makanya salah satu solusi saya kan cari-cari nih Mbak ya, gimana sih supaya karyawan itu bisa tetap kelihatan terpantau
kerja normal tanpa saya harus capek gitu. Karena kan ada waktunya pula saya cuti atau tidak masuk kerja gitu kan. Gimana caranya untuk bisa mengontrol mereka gitu. Makanya saya menemukanlah ini satu produk dari Cluster. Wah, iya terima kasih banyak ya Ya, Bu mungkin sudah promosi join. juga ya. Promosi sudah jadi enak nih Bu. Iya, karena mau tidak mau kan kita dipaksa untuk berpikir lebih cerdas untuk bisa gimana sih caranya mengkondisikan kondisi seperti ini gitu, khususnya untuk karyawan-karyawan kami yang memang suka keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka juga kan termasuk saya juga diwajibkan untuk memberikan laporan apakah itu daily report, weekly report gitu sampai monthly report gitu. Ketika mereka WFH, mereka bisa melakukannya langsung di ruangan atasan dan diskusi dan sebagainya. Ketika WFH kan itu jadi terkendala Mbak gitu. Jadi makanya kita buka satu satu program lagi, satu sistem lagi yang memang diadakan report virtual gitu. Jadi supaya mereka bisa tetap melakukan report langsung kepada atasannya. Oh iya, jadi berarti untuk mendukung hal tersebut banyak sistem-sistem online yang dapat membantu pekerjaan ya Bu ya, supaya dapat langsung dilihat secara langsung dan kondusif jadinya untuk bekerja secara remote gitu ya Bu. Iya, betul. Oke, makasih banyak. Nah, kalau mengenai disiplin kerja, kalau misalnya di Pak Jupaka sendiri kan Pak Jupaka nih handle banyak industri Pak di bidang retail, F&B, kemudian juga kan ada beberapa kantor juga ya Pak ya di digital media gitu. Kalau misalnya menurut Pak Jupaka sendiri, seberapa penting sih Pak tingkat disiplin kerja dengan kualitas kerja? Sebenarnya ya pada akhirnya kan kalau bisnis itu aku sih udah di tahap result oriented sih sebenarnya. Jadi yang paling penting hasilnya dulu aja. Lalu kalau kita bicara proses, gimana sih penting apa enggaknya gitu ya. Jadi kalau ditanya itu sih sebenarnya menjadi penting ketika tidak tercapai hasilnya. Jadi kalau kita butuh kontrol kerja, disiplin kerja, gue nggak tahu nih, kerja 85 sama kerja from anywhere itu apa yang membedakan? Nah, sebenarnya selama mereka bisa fulfill the KPI gitu ya, gue baru mau buka nih Bu, nanti kafe di Bali, nanti aku hubungin Bu Mirah deh ya, di Canggu, week 3 Mei nanti gue, jadi maksud gue sebenarnya dari manapun bisa-bisa aja, tapi memang kita perlu fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol itu kan hanya bisa tercapai pakai KPI kan, Key Performance Indicator gitu. Jadi misalnya kalau saya ngomongin tim sales, saya daripada capek-capek ngerecokin, setiap minggu dia harus kasih daily sales. Itu aja dulu. Nanti mau urusan dia datangnya jam 8 kayak jam 10 kayak, saat ini saya abaikan dulu karena situasinya udah berbeda dibanding waktu 2019 gitu ya. Nah, kalau tim marketing, oke. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus dapat sponsorship, ada event gitu ya. Sosial media gue, postingannya berapa, ini berapa. Nah, cukup di tracing itunya aja. Dengan mengabaikan cara proses bekerjanya. Dia mau kerja sambil salto kayak gitu ya, mau sambil ngapain, sementara saya abaikan dulu deh. Karena eranya udah berubah gitu. Terus kalau kita bicara tim IT, pokoknya gue nggak mau tahu maintenance itu harus terjadi di luar jam kerja. Jadi kalau tiba-tiba ada yang crash gitu ya di tengah-tengah perjalanan, nah ini siap-siap nih gitu aja. Jadi kayaknya fungsi kontrol yang gue bisa lakukan adalah end result-nya. Itu seperti lebih mensimplify proses kerjanya sih, proses berpikir. Karena kalau dulu kan kita suka micromanage ya. Lu udah sampai mana kerjaannya? Udah beres apa gitu. Coba lihat hasil fotonya gitu ya. Nah, eranya udah berubah sih. Kita harus admit bahwa udah berubah drastis. So ya nggak tahu ya, tapi fungsi kontrol saat ini saya lakukan adalah NKPI result. Jadi saya lihat di hasil akhir dengan men-tracing itu secara mingguan atau 3 harian atau 2 mingguan. Itu sih. Oke, berarti iya sih memang karena saat ini juga udah banyak ya Pak ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan result oriented itu ya. Karena maksudnya enak juga sih sebenarnya di generasi-generasi yang mungkin lebih muda karena kita juga kayaknya nggak suka gitu kalau di micromanage gitu. Ya mungkin akhirnya jadi ya kita nih generasi. Karena kita kan yang merasakan arahan dari mungkin baby boomers atau generasi-generasi yang lebih tua di mana
akhirnya kita breakthrough, oh mungkin kita bisa terapin result oriented yang lebih bebas, diberikan kepercayaan, tapi ya tetap ada hasil ya, jangan langsung loss gitu aja. Wajib. Iya wajib. Tapi itu juga yang kemudian gue lagi terapin si Clockster ini sih sebenarnya, karena one of the function of Clockster itu kan we can put some task key point gitu kan. Nah, task point-nya itu kan bisa dua arah, bisa kita yang punya naruh sendiri, bisa bosnya semena-mena naruh. Jadi itu lagi gua terapin sih. This is how Clockster can help some of the business. Jadi gue tinggal buka dashboard dengan login si nama-nama itu gitu. Bahkan gue bisa multi web. Jadi gue tinggal lihat aja nih mana yang belum hijau. Nah, as simple as that sih. Jadi gue berusaha untuk tidak ngerecokin dia. Pokoknya gue tahu ada deadline-nya. Kalau dia belum centang, berarti belum dikerjain gitu aja sih. Kayak lebih mudah aja sih. Sekarang curang aja ya. Dulu kan kayaknya harus di-remind mulu, datang ke meja, bro, sampai mana nih kerjaan gitu. Iya. Kalau sekarang udah tinggal lihat dia update aja gitu aja sih. Iya betul ya Pak ya. Jadi karena pakai sistem ya. Mungkin saya jadi promo sedikit itu fitur pengelolaan tugas di Clockster. Oh itu namanya, sorry. Fitur pengelolaan tugas, yes, correct. Benar. Oke, thank you so much for this insight. Sangat luar biasa ya. Iya sama sih, kita juga mungkin memiliki pemikiran yang sama dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari informasi Pak Jupaka. Mungkin saya mau nanyain sedikit ke Bu Geta. Kalau misalnya di bidang di Osada atau misalnya di Bali Sehat nih Bu, bagaimana sih Bu upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan moral karyawan dalam hal ini maksudnya untuk kedisiplinan kerjanya? Karena kan tadi Bu Geta sempat mention ya berarti harus adaptasi hal baru, kemudian juga harus siap prima dan istilahnya ready kapanpun misalnya nanti ada panggilan ke mana waktu itu, wah langsung harus ancar-ancar ke sana gitu, terus kemudian harus udah ready dengan segala peralatan dan ya waktu itu yang awal-awal ya lebih lengkap lagi tuh mungkin APD-nya dan segala. Berarti harus lebih disiplin nih Bu. Nah, bagaimana sih Bu upaya-upaya yang dilakukan dari Ibu untuk tiap karyawannya? Nah, yang bisa saya sharing dikit. Yang saya suka, kenapa saya pakai Clockster ini, Mbak, itu karena saya bisa atur jadwalnya anak-anak itu, tim saya itu tidak pakai patokan waktu. Jadi jadwalnya free itu kan, jadwalnya free. Kemudian saya cuma estimate aja satu hari itu dia mesti kerja 2-3 jam itu bisa saya atur kan. Nah itu yang saya suka. Jadi kalau saya punya tim freelance dalam artian banyak nih saya punya tim freelance. Kan tim freelance itu tiba-tiba saya hubungi. Terserah dia jalan jam berapa, terserah dia sampai tuh jam berapa di lokasi pasien, misal seperti itu. Dia tinggal absen di sana, kemudian setelah selesainya ya udah selesai. Yang penting dia memenuhi kuota dalam satu hari itu dia mesti kerja berapa jam. Dan itu sudah saya mention di awal. Clockster itu bisa mendata hal itu. Jadi saya nggak usah ngatur jam kerjanya dia itu benar-benar terpaku banget. Nah itu saya sukanya dari Clockster. Jadi saya tahu oh dia kerja tuh hari itu. Ya sama seperti mungkin sama kayak Pak Jupaka bilang, saya tuh yang penting di result-nya aja. Dia saya kasih task di fiturnya Clockster juga, saya kasih task dia ke pasien A, B, C, D, E, F, J, misal kayak gitu. Ya udah dia tinggal tahu aja bakal ke notif ke handphonenya dia, terus dia akan tahu dia mesti berangkat ke pasien A, B, C gitu kata. Dengan detail pun saya berikan di sana handphone pasien dan segala macam. Dia hubungi jam berapa selesai. Saya cuma tinggal lihat resultnya the next day atau di malam harinya, oh ini udah dicentang nih, berarti pasiennya udah tertangani, misal kayak begitu. Itu saya sukanya. Jadi saya akan memberikan kebebasan sendiri sama karyawan saya bahwa kamu saya kasih pasien seperti ini, kalau kamu udah ke-mention, berarti kamu harus siap berangkat. Terserah kamu berangkatnya lewat mana, jam berapa, dan segala macam, nanti kamu sudah janjian sama si pasien. Itu yang saya suka, fleksibilitas absensinya. Jadi saya nggak perlu jam berapa itu nggak perlu, itu saya sukanya. Kalau memang yang untuk di kliniknya sendiri ya saya tinggal atur jam kerjanya aja. Jadi saya di klinik karena memang dia ada jadwal kerjanya, shift A dan shift B dan shift C kalau yang malam, saya tinggal atur aja itu jamnya. Kemudian kalau andai kata mereka telat, mereka tahu konsekuensinya bahwa kalau telat itu ada dendanya.
Dan kalaupun pulang cepat itu ada dendanya. Dan denda itu sudah saya declare di awal. Dan mereka tahu hal itu. Jadi ketika mereka denda, mereka tahu akan dipotong dan itu si Clockster-nya sendiri yang hitung dan saya nggak repot, Mbak. Jadi di akhir bulan mereka tahu dipotong sekian, di slipnya mereka udah tahu tuh, oh gue telat sekian menit, oh gue kecepatan pulang sekian menit, makanya gue dipotong sekian. Ya udah, jadi saya jadi enak itu loh Mbak. Jadi mereka akan taat sendiri sama absensi mau nggak mau kalau mereka nggak mau dipotong kan. Kecuali emang orang ya boleh serah mau dipotong ya saya nggak tahu. Kalau kayak gitu kan KPI-nya yang bermasalah di belakang. Jadi sejauh ini dengan adanya seperti itu ini membantu banget sih untuk saya pribadi. Jadi tugas saya jadinya lebih sedikit untuk memantau hal-hal yang seperti itu. Itu kan mikro banget sih Mbak ya buat lihat absen satu persatu dan segala macam kayak begitu. Wah, oke, iya begitu kompleks ya Bu, karena memang ada beberapa hal yang Ibu harus pantau ya dengan adanya banyak freelance dan juga pekerja Ibu yang harus keluar, mengatur jadwal juga dengan pasien-pasiennya yang memang sudah booking ya dengan Ya, tenaga kesehatan gitu kan. Berarti otomatis ya Ibu juga harus memastikan apakah benar sudah sampai di tempat kliennya, kemudian juga sudah melakukan pekerjaannya atau belum dan kapan balik lagi ke klinik kayak gitu-gitu itu juga kan harus benar-benar dipantau ya. Kalau misalnya begitu kan berarti misalnya Ibu pakai sistem manual nih Bu, misalnya masih nggak pakai Clockster deh gitu. Itu menurut Ibu gimana tuh tantangannya? Misalnya nih kondisi pandemi saat ini, kemudian Ibu masih pakai sistem manual. Manual. Gimana? Wah, kalau saya tanya Mbak, itu pasti repot banget. Saya mesti nelponin satu persatu yang pasti. Siapa yang berangkat, kemudian jam berangkatnya. Dan yang pasti, ketika mereka berangkat dari rumah dan sampai di sana, saya tidak akan tahu bahwa mereka kerja di sana berapa jam di rumah pasien itu dalam melayani pasien. Saya nggak akan tahu mereka nyampe-nya itu jam berapa dan mereka tuh beneran nggak sih nyampe di rumah si pasien itu kan. Kalau di Clockster kan langsung ada geotag-nya tuh di check-in-nya. Ini kan kita tahu tuh bener-bener karyawan kita. Kalau andai kata dulu sebelum itu ya udah Mbak, saya pasrah aja. Saya kayak percaya aja lah mereka udah nyampe di sana, kemudian udah ngerjain itu, yang penting nggak ada komplain jadinya kayak gitu. Jadi indikator untuk saya melakukan penilaian bahwa mereka itu benar-benar bekerja itu agak sedikit susah sih waktu dulu, karena memang betul-betul saya harus satu persatu hubungi, satu persatu bertanya, satu persatu mungkin ada admin saya tuh benar-benar tak secara udah bener belum nyampe, udah bener dan segala macam. Itu agak melelahkan di saya juga, mungkin di admin saya juga lelah nanyain terus. Iya benar, banyak repotnya ya Bu ya jatuhnya. Yang banyak repotnya. Aduh, oke, semoga bisa membantu terus ya nih Bu Clockster untuk klinis Ibu. Iya, usaha-usaha yang sudah join di Clockster. Makasih banyak. Nah, kalau misalnya di Bu Asri, Bu Asri kan jatuhnya maksudnya akhirnya move ke Clockster karena memang dirasa ada tantangan nih terhadap ya baik itu dari segi absensi maupun lainnya gitu. Nah, sudah berapa lama kan akhirnya join ke Clockster menggunakan Clockster? Boleh ceritain sedikit nggak Bu Asri? Mungkin apa sih keuntungannya setelah akhirnya memakai sistem absensi yang otomatis seperti Clockster? Ya. Memang Mbak, kita kan baru pakai kurang lebih 4 atau 5 bulan ya, mulai implementasi itu kan di Januari ini gitu. Dan memang kami juga belum sampai ke menggunakan payroll dan yang lainnya gitu, karena kami memang fokus dulu, mau coba dulu nih sampai di mana benefit yang bisa kita dapat nih untuk di fitur absensinya ini gitu. Dulu kalau kita pakai manual, ketika orang mau ngajuin cuti, libur atau pulang cepat, terlambat dan sebagainya, itu kan ada absensi terpisah ya, Mbak ya. Jadi harus ada SPL, surat pengajuan lembur terpisah gitu ya. Itu kan juga sangat memakan waktu ya gitu, karena harus orangnya approve dulu, kemudian atasannya dia approve dulu, kemudian ke HRD, dari HRD ada approval lagi di atasan di direktur kami gitu. Itu kok birokrasinya tuh kayaknya terlalu panjang gitu. Ketika sudah ada fitur ini, mereka kan di fitur itu kan gampang ya Mbak, tinggal
mengajukan misalnya cuti atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, izin pulang cepat atau terlambat sebagainya. Saya hanya lihat di handphone juga bisa langsung approve gitu, karena dari kebetulan setelah saya menjelaskan ke manajemen bahwa bagaimana sih fitur ini bekerja gitu, bagaimana sistem ini bekerja, beliau langsung approve bahwa kalau ada yang cuti atau izin dan segalanya, saya serahkan ke kamu aja, maksudnya beliau serahkan ke saya aja untuk bisa approval itu gitu. Itu sangat memudahkan sih sampai saat ini, Mbak. Oke, jadi benar-benar nge-cut waktu ya Bu ya, istilahnya memotong waktu yang diperlukan dalam hal pengajuan dan juga hal-hal yang sifatnya memang cukup panjang nih kalau misalnya ternyata prosesnya kayak approval itu kan biasanya ada beberapa Betul. orang ya persetujuannya, betul-betul. Iya, karena kan Oke. kebetulan perusahaan kami juga PMA Jepang ya gitu. Jadi orang Jepang itu kan terstruktur sekali Mbak gitu. Jadi Oh, harus dari benar. A sampai Z gitu, melalui A, B dulu, melalui C dulu gitu. Memang agak ribet gitu ya. Tapi setelah diskusi adanya sistem seperti ini, mereka langsung approve gitu bahwa oke, kita coba aja gitu untuk bisa efektifkan waktu. Baik, wah iya, semoga dapat terus membantu ya Bu untuk terus kayak nantinya. Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat ketiga narasumber kami. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan sistem kan berarti jatuhnya semuanya sudah menggunakan sistem, kemudian sistem itu kan juga membantu untuk di masa-masa kondisi saat ini ya. Nah, kalau misalnya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa sih hasil yang diharapkan ke depannya, mungkin secara general ya, jadi kayak secara ekonomi yang berdampak pada kondisi kerja nantinya, kemudian bagaimana hasil yang diharapkan dari upaya untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan menggunakan sistem yang terotomasi tersebut, gitu. Jadi ada dua hal nih yang mungkin saya ingin tanyakan. Nah, mungkin bisa di-share dari Pak Jupaka dulu ya. Jadi kira-kira apa nih Pak? Mungkin dari sudut pandang pebisnis, pengusaha, pasti maunya yang lebih bagus ya Pak ya? Iya dong, semuanya juga harapannya gitu ya. Ekspektasi kan gitu kan, untuk dari sisi karyawan sesimpel mungkin, dari sisi pengusaha gitu atau dari BOD pengennya setransparan mungkin nggak kompleks ya, setransparan mungkin. Jadi penggunaan sistem ini sebenarnya untuk menciptakan habit sih sebenarnya. Yang paling penting itu kan dalam sebuah perusahaan itu ada habit yang teman-teman bisa kelola. Kayak kita meeting setiap hari Senin jam 10 itu kan kebiasaan kan. Nah, si Clockster ini kan fitur yang pertama kali pakai itu kan absensi. Nah, absensi itu kan sebenarnya kalau zaman dulu kita 2019 masuk kantor tap gitu pakai fingerprint gitu kan. Begitu masuk ke 2020 2021, oke, yang lagi di rumah boleh ya Zoom dulu rame-rame, keluarin kamera gitu kan. Mulai transisi lagi, kalau lu lagi di mana foto, capture pakai geolocation. Jadi si Clockster ini cukup ngebantu karena dia benar-benar bisa nge-trace juga lokasinya di mana, lalu update. Jadi yang paling penting sebenarnya absensi. Nah, dari absensi itu kan sebenarnya mereka udah terbiasa untuk biasa menggunakan mobile phone-nya mereka untuk nge-report sesuatu. Nah, itu yang pertama sebenarnya step satunya adalah harapan kita dia punya habit kebiasaan untuk absensi dulu. Dari situ baru mulai nih bos-bosnya mulai rese nih. Oh, ini tasnya belum ada nih, yang satu nih gue kasih satu kerjaan gitu kan. Oh, yang ini kok kayaknya enak banget, cuma 2 baris doang ya, tambahin apa kek gitu. Jadi setelah kita masuk ke level staff tadi, kita naik ke atas, di mana manajerial atau yang middle manager, kita harus endorse. Oke, gue pengen lihat dong tas lu ke tim lu yang di bawah apa aja. Oh, ini kok cuma 2, dia cuma 3. Kalau dia bisa jawab, berarti dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nanti udah masuk senior manager, udah beda lagi. Oke, dengan hasil tas-tas kemarin dari tim-tim kamu, berapa efisiensinya? Dari situ baru memang akhirnya kita bisa pindah ke payroll kan. Karena kalau payroll yang gue suka itu yang magic button-nya itu kan. One click dia kekirim semua. Nah, itu yang gue sebentar lagi akan convert ke situ. Cuman intinya yang pertama adalah ngebangun kebiasaannya tadi sih. Yang paling susah kan pada saat kita mengatur kebiasaan mereka dari nggak biasa jadi biasa, tapi nggak ribet. Kalau HP kan tiap hari kita lagi mau ngapain juga pasti pegang HP. Bokis deh kalau nggak pegang HP gitu, minimal buat pesen makanan online deh gitu ya. Jadi absensi aja dimulai dari sesuatu yang mereka senangin. Mereka baru bangun aja udah pasti pegang HP. Kalau zaman saya 2019 tuh baru bangun ngapain? Ngerokok dulu.
beda tipe kan. Nah kalau sekarang itu baru bangun aja pasti ngecek ada DM nggak dari si Ayang gitu ya, udah disuruh makan belum sama Ayang gitu. Jadi maksudnya si Clockster ini tuh menjawab kebutuhannya Gen Z dengan cara yang menurut aku sih nggak ribet gitu loh. Karena yang paling penting kan nggak ribet dulu ya keywordnya. Karena kalau lo absensi harus ini dulu masuk ini lagi, wah nggak tahu sih kan. Biasanya fingerprint daftarin lagi gitu. Terus belum lagi kalau tangannya habis keringetan nggak bisa dibaca gitu, udah ada dramanya banyak gitu. Kalau ini kan tinggal foto aja, terus lu juga nggak bisa pakai green screen juga kan, agak susah juga gitu. Jadi ya itu work sih. Jadi gue cuman berusaha ngebangun kebiasaan sih sebenarnya. Gitu. Betul, betul. Iya ya, benar sih yang Pak Jepaka bilang ya. Kita sekarang kalau misalnya HP udah kayak dompet ya, harta yang paling berharga gitu. Lewat apapun juga semuanya di apa sih, di melalui HP gitu. DM dari Ayang yang mau dilihat pagi-pagi. Itu menarik, itu lucu banget. Iya, iya. Oke, nah kalau misalnya dari Bu Geta gimana Bu Geta mengenai apa sih hasil yang diharapkan kalau misalnya ke depannya gitu, dan bagaimana nanti dengan penggunaan sistem apa yang diharapkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan? Ya, saya sih pada dasarnya sebenarnya sama-sama kayak Pak Jupaka ya. Ini tuh habit. Jadi dari awal kan dulu kita tuh absen. Di awal sebelum saya pegang klinik ini, absensi itu tidak ada. Bukan ada absensi kemudian berubah ke absensi otomatis, nggak gitu Mbak. Dari tidak ada sama sekali. Jadi saya membangun habit mereka yang dari tidak pernah absen sama sekali, ya masuk kerja di jam tertentu kemudian pulang, ya udah nggak ada melakukan, tidak ada ritual absensinya gitu. Jadi saya masuk ke sini di awal pandemi itu saya langsung masuk dan langsung waktu itu ngubung Vlogster buat masuk ke sini dan merubah habit sih, betul. Jadi saya harus mengajarkan mereka bahwa masuk mau kerja, nyampe di parkir, lepas helm, lepas jaket gitu misalnya. Jadi bukan masuk buat touch up dulu atau segala macam dulu, tapi ambil handphone dulu. Handphone kan selalu ada kan di tangan, gitu loh masalahnya. Nggak mungkin nggak bawa handphone, sama kayak Pak Cipake bilang tadi. Harusnya mereka dengan handphone yang selalu di tangan, buat ngambil aplikasi, kemudian buka absen, itu hal yang sangat mudah sekali seharusnya. Itu kan hal yang gampang, jadi seharusnya mereka tidak akan melakukan komplain ketika melakukan absensi yang dengan hal yang sangat mudah seperti itu. Jadi nggak perlu ngelap-ngelap tangan dulu, kemudian ke fingerprint. Saya di tempat samping itu masih pakai fingerprint, jadi pakai fingerprint dulu atau ambil ID dulu, scan dulu, dah itu masih ribet lah. Dengan hal seperti gampang ini sih saya anggap itu sangat mudah dan seharusnya tidak memberatkan mereka, dan semoga dengan fitur absensi yang gampang seperti ini tuh tidak menjadikan alasan mereka untuk tidak absen sebetulnya. Dan mereka tepat waktu untuk absen. Jadi tidak telat-telat lah datangnya. Apalagi kan dengan fiturnya ini pemantauannya juga sangat bagus. Dan mereka tahu bahwa kalau mereka tuh nggak bisa absen rumah, kemudian baru berangkat ke kantor tuh nggak bisa kayak begitu. Jadi mesti harus di sini dan absen. Jadi saya harapannya sih dengan mereka tahu bahwa kecanggihan fitur absen ini, mereka juga taat dengan cara pemakaiannya, juga taat dalam cara penggunaannya, sehingga produktivitas kerjanya lebih bagus. Nggak pulang cepat lah atau pulangnya telat gitu. Iya, sesuai jadwal ya Bu ya, yang ditetapkan sebelumnya. Wah iya, menarik. Iya. Berarti sama ya, memang membentuk habit ya, sama-sama dari awal juga kita pakai apa namanya, yang dibuka HP dulu, HP lagi yang di pagi-pagi gitu. Oke, thank you so much Bu Geta. Kalau Bu Asri gimana nih? Apa kira-kira hasil yang diharapkan ke depannya Bu? Kemudian secara general bisnis dan seperti itu. Dan bagaimana nanti akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dengan menggunakan sistem yang terotomatisasi. Ya. Sebelumnya saya mau bilang setuju banget ya sama Pak Jupaka sama Bu Geta bahwa habit adalah kunci gitu ya, adanya sistem ini. Karena memang karyawan kami kan dulu yang memang tidak pernah melakukan absensi sama sekali, yang mereka cuman masuk keluar, udahlah absensinya memang dikerjain sama HRD gitu kan. Sekarang mau tidak mau mereka harus secara sadar absen datang dan absen pulang gitu, meskipun memang
masih ada yang lupa gitu ya Mbak ya, dan saya harus tetap ngingetin jangan lupa absen ya dan segala macam gitu. Tapi ada satu target yang nanti akan saya buat, bahwa dulu ketika kami menggunakan manual, saya kesulitan untuk membuat rekapan absensi semua karyawan gitu ya. Tapi dengan adanya sistem ini, itu kan gampang banget ya, dari reportnya sudah terlihat gitu reviewnya. Akan saya laporkan review mereka selama 6 bulan ya di kuartal pertama dan kedua, supaya mereka tahu bahwa memang hasil absensi mereka itu seperti real time yang mereka lakukan saat ini. Betul, betul. Karena memang di bagian HR yang paling cukup repot itu pas rekapan ya Bu ya. Dimana kalau Betul. misalnya masih manual, wah Ibu kerjanya mungkin double, triple, atau mungkin lembur-lembur terus ya Bu. Iya, iya. Gitu, ya relate ya Mbak. Maunya sekarang yang real, dengan data yang real, terus bisa ditarik kapan aja, dan itu mungkin bisa bantu dan memudahkan pekerjaan Bu Asri juga ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi begitulah sesi talk show kita. Saya terima kasih banyak buat sudut pandang dan berbagai informasi dari ketiga narasumber kami. Mungkin saya mau recap aja kalau tadi kita kan ngebahas tentang pengaruh dari awal pandemi ya, bagaimana ya kita harus mencoba untuk beradaptasi, mengikuti alur dan kebijakan pemerintah ya yang menetapkan atau menghimbau bahwa ada beberapa kebijakan untuk perusahaan-perusahaan, bagaimana perusahaan bekerja, dan itu mungkin akan berdampak juga dengan perkembangan bisnis, makanya harus beradaptasi gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hal harus diakomodir ya dengan penggunaan sistem-sistem online yang nantinya akan berdampak juga dengan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, beberapa narasumber kami ini menggunakan sistem yang sudah terotomasi, yaitu Clockster, untuk membantu pekerjaannya mereka. Bahkan mungkin Bu Geta tadi sempat share ya, bahwa Bu Geta sendiri belum pakai sebelumnya, benar-benar tidak ada sistem absensi sebelumnya, bahkan akhirnya langsung move ke Clockster untuk cepat beradaptasi di perusahaan beliau gitu. Begitu juga dengan Bu Asri ya, di mana kesulitan nanti dari segi rekapan untuk memantau ya, kalau misalnya pekerja-pekerjanya bentuknya seperti yang remote, seperti sales gitu. Nah, itu kan berarti harus melihatnya secara real time tuh, dan harus memberikan data yang real time, karena perusahaan Bu Asri juga di bidang ini ya, trading, dan juga perusahaan Jepang ya, yang notabene memang etos kerjanya sangat tinggi gitu. Dan begitu juga dari Pak Jupaka tadi sedikit men-sharing mengenai pembentukan habit gitu, dan memang berdampak pada produktivitas karyawan. Yang hal itu juga nanti akan berdampak pada profit perusahaan. Oleh karena itu nanti kalau misalnya pakai sistem yang sudah otomasi, itu sangat membantu sekali gitu. Itu luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya mau disclaimer nih kalau misalnya ada info bahwa Pak Jupaka ada ini ya, ada lanjutan acara ya Pak ya. Jadi mungkin boleh lanjut dengan acara lainnya. Saya terima kasih banyak sebelumnya dengan Pak Jupaka sudah hadir sebagai narasumber kami. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Pak Jupaka, mungkin kita akan tampung, nanti kita coba hubungi Bapak ya untuk jawabannya, nanti baru kita share ke partisipannya. Boleh ya Pak ya? Oke, mungkin sudah ini ya, sudah join ke acara lainnya. Jadi nggak apa-apa kalau gitu. Kita masuk ke acara Q&A. Jadi di sini masih ada ketiga narasumber kami. Jadi kalau misalnya nanti memang ada pertanyaan, kita akan sharing aja, halnya seperti diskusi gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dilemparkan aja. Mungkin bisa pencet tombol raise hand, atau kirim ke kolom chat, atau bahkan kalau misalnya memang bisa langsung di unmute aja gitu. Silakan Bapak Ibu, kira-kira.
Oke, ini ada pertanyaan. Nah, waduh, ini harusnya ke Pak Jupaka juga nih. Pak Jupaka, seberapa jauh Clockster dapat membantu proses SDM perusahaan supaya lebih efisien? Oke, jadi ini pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Bu Geta. Kira-kira Bu, kalau misalnya pakai Clockster, itu seberapa jauh sih Bu akhirnya membantu proses pengelolaan karyawan Ibu yang akhirnya dampaknya bisa lebih efisien lagi? Ya, terima kasih ini untuk pertanyaannya. Kalau berbicara untuk efisiensi, yang pasti efisiensi waktu ya Mbak ya. Pertama, kita itu tidak perlu melihat kertas-kertas absensi yang manual. Kalau kita bicara absensi manual, absensi fingerprint pun terkadang itu kita harus ada beberapa absensi fingerprint yang kita harus colok flash disk atau colok memori dulu, kemudian baru tarik data. Dan itu kita harus buka PC, harus buka laptop dan segala macam untuk menggenerate data tersebut agar bisa kita olah. Kemudian ketika saya beralih ke Clockster, dengan Clockster ini menurut saya semuanya menjadi gampang. Andai kata kita mau menarik data satu saja karyawan secara detail mengenai dalam 1 bulan atau mungkin dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan dia bekerja, bagaimana absensinya dia selama 3 bulan untuk mungkin penilaian atau segala macam, itu sangat gampang. Tinggal klik, kemudian tekan, udah keluar semua datanya. Termasuk itu berapa kali dia terlambat dalam 3 bulan, atau dia pulang cepat, berapa kali dia ngambil cuti, berapa kali dia pengajuan penukaran jadwal, dan lain sebagainya, itu bisa keluar langsung. Sehingga saya tahu bahwa karyawan ini tuh dalam 3 bulan terakhir ini, oh ini sih ritme kerjanya dia selama 3 bulan, oh sekian kali dia, kalau saya kan masih sistem shift, sekian kali dia ngisi shift pagi, sekian kali dia ngisi shift sore. Saya pun bisa menilai kenapa dia dominan ngambil shift sore, kenapa dia dominan ngambil shift pagi, ada apa. Jadi bisa masuk dalam penilaian. Itu kalau spesifik dalam satu pegawai. In case pun kita mau ngambil semua, membandingkan karyawan dalam satu klinik atau satu outlet, andai kata. Untuk kasus saya, Mbak ya. Saya mau ambil tarik data untuk dalam satu outlet. Gimana sih absensinya mereka, tektokan jadwalnya, itu juga bisa, tinggal tarik data aja. Sedangkan kalau andai kata saya bandingkan dengan absensi manual, saya harus bandingin sekian kertas. Kemudian saya harus lihatin nih, satu. Atau kalau absensi fingerprint, saya harus masukin beberapa Excel dulu nih, rutin berapa Excel dulu, baru bisa ngelihat perbandingannya. Jadi kalau masalah efisiensi waktu itu benar-benar kebantu banget dengan adanya Clockster. Itu saya benar-benar bisa melihat perbandingannya. Kalau dalam efisiensi kerja, mungkin lebih ke produktivitas. Semua karyawan saya itu bisa melihat si A, si B, si C itu datangnya jam berapa, dan ada perankingan kan di Clockster ini. Jadi datang cepat dan sebagainya. Jadi mereka tahu bahwa yang rajin datang itu siapa sih atau apa, sehingga kalaupun saya memberikan reward kepada orang itu, mereka tuh tahu wajar kok, dia pantas, dia kelihatan kok di Clockster emang berapa hari ini dia emang sebulannya emang dia si bintang kok. Nah misal kayak begitu, dia 100% kehadirannya, sekian persen kehadirannya, itu bisa dilihat oleh semua. Jadi benar-benar transparan ke semua karyawan, jadi mereka tahu gitu. Dan satu lagi fitur notifikasi ulang tahun itu tuh menurut saya kalau dari segi HR sangat-sangat membantu, karena saya tahu karyawan saya kapan sih ulang tahun, kita memberikan apresiasi kepada mereka tuh nggak usah ngelihat database gitu loh Mbak. Jadi tinggal ngelihat Clockster, pas kita mau absen pagi kita udah ngelihat hari ini ulang tahun si Ani, atau absen besok tahun nih. Nah jadi kita tahu gitu loh Mbak, dan itu menurut saya tuh fiturnya bagus banget untuk saya sih, untuk di perusahaan saya gitu Mbak. Efisiensi yang utama. Oke, berarti lumayan menarik nih. Berarti jatuhnya Ibu benar-benar dari segala sisi ya. Maksudnya dari efisiensi waktu untuk secara produktivitasnya juga bisa memberikan hasil, kayak contoh ada peringkat di Clockster, hingga nantinya kan Ibu berikan apresiasi, di mana apresiasi itu ya sudah diketahui nih karena transparan ke seluruh individu ya. Jadi istilahnya udah tahu, oh iya memang dia berhak
layak mendapatkan apresiasi tersebut gitu. Berarti jadi bahan bakar motivasi juga nih untuk saling produktif, betul. ya, saling tinggi Betul. peringkatnya, benar-benar, dan juga memberikan apa ya namanya hubungan yang lebih erat karena jatuhnya ada pengingat ini ya ulang tahun, di mana nanti setiap individu juga bisa saling memberikan selamat kepada yang berulang tahun. Menarik, itu cukup luar biasa. Oke, jadi begitu jawaban dari Ibu Gita yang merasakan Clockster dan menggunakan fitur-fitur di dalamnya supaya proses human resource-nya lebih efisien. Oke, kita ada pertanyaan lagi terkait dengan dari Bapak atau Ibu ya, mungkin saya salah, Bapak atau Ibu Ugi Sugiri. Halo, izin bertanya mengenai perubahan culture atau budaya di perusahaan yang berubah dari absen manual kemudian beralih ke sistem digital. Mungkin ini boleh nih ditanyakan ke Bu Asri. Karena kan Ibu tadinya sebelumnya pakai absen manual ya Bu ya, kemudian ke absensi Clockster nih. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk akselerasi migrasi tersebut? Karena kan memang ada beberapa waktu yang diperlukan untuk beradaptasi, kemudian terutama terhadap pegawai yang tidak terlalu paham dengan teknologi, betul sekali. Nah, kira-kira gimana nih Bu? Iya, Apa yang bisa digunakan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau dilihat dari kondisi di perusahaan saya sendiri ya Mbak ya, peralihan dari manual ke Clockster itu memang awalnya membutuhkan waktu. Karena culture di kami, para karyawan kan acuh tak acuh awalnya mengenai absensi ya, karena mereka merasa, sudah ada HRD ini yang ngabsenin, yang penting kelihatan udah ada gitu kan. Tapi sekarang mereka lebih terbebani untuk sadar sendiri ini, saya harus absen, kalau nggak absen nanti kena potong. Dan seperti itu ya, hal seperti itu sudah saya disclaim duluan gitu, bahwa mereka harus tahu bahwa kalau mereka tidak absen itu akan ada pemotongan atau kompensasi yang akan diterima nantinya gitu ya. Kemudian kalau untuk pegawai yang tidak terlalu paham teknologi, saya pikir ini fiturnya sangat mudah ya Pak, karena bisa dibantu aja karena pasti punya mobile handphone kan ya semuanya gitu. Tinggal di download dan diberitahu cara untuk diberitahu cara untuk absen pulang dan masuk dan pulang, itu saja sudah simpel dan sepertinya sangat simpel untuk bisa diimplementasi sih Pak, bisa dicoba. Jadi oke, jadi kalau misalnya memang untuk akselerasinya berarti membutuhkan waktu ya untuk adaptasinya untuk keseluruhan pihak, kemudian juga kan akan dibantu juga dari tim Clockster untuk membantu onboarding-nya dan cara pemakaiannya. Nah, terutama untuk pegawai yang nggak terlalu paham dengan teknologi, tampilan dari Clockster berarti cukup membantu ya Bu untuk adaptasinya supaya lebih cepat ya jatuhnya gitu. Ya betul, meskipun memang banyak hal-hal yang masih saya tanyakan ke PIC-nya dari Clockster ya, karena memang ada beberapa yang belum sinkron dengan kondisi di lapangan kami saat ini, tapi overall itu semuanya mudah untuk diimplementasi. Oke, wah luar biasa. Berarti nggak usah ragu lagi untuk pemakaian Clockster kalau gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Asri. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi bisa dikirimkan ke kolom chat ataupun ke di unmute aja dari Mbak Vita mungkin menambahi sedikit Mbak. Oh boleh Bu, silakan. Jadi kalau mungkin saya sharing dari kalau saya khususnya di Osada itu saya saat baru masuk itu memang kan semuanya manual ya, dan bisa dikatakan masih manajemen oleh perorangan, belum dialihkan oleh PT yang saya bangun. Saat saya peralihan dari manual ke otomatis itu, saya memang
menyediakan, saat itu saya memang menyediakan waktu dan mengkomunikasikan ke semua pegawai bahwa ada satu hari yang memang kami gunakan selama 1 jam itu untuk sosialisasi. Jadi memang kita minta mereka hadir di acara itu, maksudnya sosialisasikan bahwa penggunaan Proxter seperti apa, dan itu sifatnya waktu itu saya workshop, jadi saya lihatkan bahwa ini ada aplikasi baru, silakan yang download, kemudian setelah download saya mentoring hingga buatkan account dan segala macamnya. Jadi yang saya komunikasikan saat itu adalah bagaimana cara absen saja dahulu, kemudian ditambah bagaimana untuk mengajukan cuti, 2 hal itu saja. Terus saya sounding juga kalau andai kata ada fitur-fitur lain, misal tugas dan segala macam, itu akan saya detailkan saat nanti tugas itu diberikan. Saya itu sih Mbak. Jadi balik lagi saya mengenalkan dari manual ke sistem ini itu memang saya di Osada dan Bali Sehat dan semua tempat yang saya pegang itu saya memang sediakan waktu baik itu bertemu langsung maupun via daring untuk melakukan workshop penggunaan Proxter ini. Itu secara dari saya. Oke, iya betul. Jadi memang ada waktu ya Bu ya yang Ibu alokasikan supaya sosialisasi penggunaan Proxter dapat disampaikan secara serentak dan dipahami secara langsung ya. Baik. Oke. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Saraswati Kakartika. Hai, apakah dengan sistem Proxter sekarang yang mempunyai banyak fitur bisa membantu divisi lain di kantor Bapak atau Ibu, terutama bagian keuangan untuk selain perhitungan payroll, telat, dan lain-lain, contoh claim expenses allowance. Mungkin Bu Saraswati Kartika ingin menanyakan apakah fitur-fitur selain absensi ya, jatuhnya untuk bagian keuangan digunakan juga dan bagaimana perhitungannya supaya untuk menghitung hal-hal yang ya contoh kayak tadi ya ada perhitungan punishment seperti telat gitu ya, kemudian claim, allowance dan segala macam. Mungkin boleh diceritain Bu dari Bu Geta, kira-kira Ibu Geta pakai bagian payroll, kemudian gimana Bu pengalamannya? Ya, kalau sistem di kalau payroll kan memang di Osada terutama dan di Bali Sehat itu kami gunakan di 2 klinik ini. Untuk yang gampangnya kan di sistem payroll-nya Proxter ini memudahkan saya untuk menghitung fee harian, karena kan kalau tenaga medis itu ada yang dibayarkan per hari. Jadi counting-nya itu lebih mudah. Jadi asal mereka absen, jadi langsung ke recon ke payroll bahwa mereka harus mendapatkan fee sekian karena absen sekian sekali. Kemudian kalau untuk tipe seperti allowance dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan sih Ibu Saraswati. Jadi ada bisa kita adjust sendiri allowance-nya untuk pegawai A, B, C itu berapa. Jadi misal untuk telat, nah kalau untuk telat itu dia Proxter bisa menghitung sendiri asal kita masukkan berapa sih denda telatnya per menit seperti itu. Jadi nanti telat dia berapa menit, si Proxter-nya dia akan nge-recon sendiri, ngitung sendiri. Jadi nanti di slip payroll itu bisa kelihatan langsung dia telatnya sekian menit, jadi potongannya sekian. Kalau saya hitung pun secara manual juga segitu hasilnya. Jadi benar-benar kebantu banget sama hitungan telatnya dari Proxter. Kemudian claim expense. Kalau claim expense mungkin kalau di Osada itu sistemnya berbeda ya dengan tidak dimasukkan ke dalam Proxter dulu. Kita masih menjajaki ya untuk misal kalau claim expense berarti kan ada dana cash advance mungkin ya yang akan diberikan. Jadi kami tidak ada sistem ditalangi oleh karyawan sih, masih di Osada. Jadi sistemnya masih cash advance, jadi masih diberikan uang dulu, baru dia melakukan klaim. Jadi tidak ada yang klaim yang memang dia melakukan pembelian sendiri. Allowance kan sifatnya misal seperti functional allowance, transport allowance, night shift allowance yang seperti itu kan sifatnya bulanan ya. Jadi di fitur payroll-nya Proxter itu juga ada, tinggal input aja sih, ada kolom yang memang untuk melakukan inputan.
apakah itu diberikan setiap bulan atau tidak. Nanti dia otomatis akan masuk ke payroll-nya, slip gajinya karyawan tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu melakukannya secara manual sih. Jadi dia akan setiap bulan akan muncul terus selama nilai itu tidak berubah atau ada perubahan. Itu sih yang sudah saya lakukan di Osada dan Bali Sehat. Salah satu mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Bu Geta. Betul ya, jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan Bu Geta, sebelumnya di Clockster sudah ada payroll, di mana di payroll tersebut Bapak atau Ibu HR atau bagian keuangan bisa menginput data gaji pokok, kemudian bisa memasukkan tunjangan-tunjangan jika ada, dan juga kalau misalnya telat, itu juga nanti bisa diotomasi berdasarkan perhitungan per menit gitu. Tentunya dengan disesuaikan dengan kebijakan internal ya, gitu. Nah nantinya kalau misalnya memang ada hal-hal yang sifatnya klaim kayak gitu atau bantuan keuangan, saat ini Clockster juga sudah terhubung langsung dengan bagian pengajuan keuangan. Jadi nanti kalau misalnya pun ada karyawan atau setiap individu yang mengajukan bantuan keuangan dan memang dibutuhkan untuk melakukan pemotongan, di Clockster juga sudah bisa gitu. Jadi nanti untuk info lebih lanjut bisa kirim inquiry di info@clockster.com. Gitu, saya promosi sedikit. Oke, terima kasih banyak Bu Geta, terima kasih juga buat Bu Sarawati Kartika untuk pertanyaannya. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya mungkin mau disclaimer sedikit dulu, menginformasikan bahwa saat ini kami dari Clockster ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan milestone kami. Jadi, sebentar. Nah, di milestone kami, jadi kalau dari Clockster itu memang awalnya kita merupakan suatu sistem HRIS, di mana di dalamnya beberapa fitur yang dapat digunakan untuk pengelolaan karyawan, di mana nanti untuk pengelolaan karyawannya tersebut nggak cuma absensi aja yang di mana menjadi topik utama kami, tapi juga ada beberapa hal lainnya seperti tadi mungkin sempat disinggung juga ya dari pembicara kami, yaitu untuk pengaturan jadwal, kemudian juga akhirnya nanti bisa pengajuan juga ya, pengajuan cuti dan segala macam, sampai akhirnya perhitungan gaji gitu. Nah, kemudian kemudian kalau misalnya dari Clockster, kita juga nanti ke depannya akan terus berkembang. Otomatis pasti kita nggak akan stuck aja ya di situ aja. Jadi akan ada beberapa milestone ke depan yang akan kita kembangkan, dan beberapa fitur yang nantinya mungkin Bapak Ibu akan rasakan juga jika ingin digunakan atau berminat ya. Nah, ada beberapa hal yaitu kami nantinya akan meluncurkan fitur-fitur seperti disbursement, karena kita kan sudah ada fitur payroll ya, tapi nanti ke depannya kita akan ada fitur disbursement, di mana nanti Bapak Ibu dapat melakukan distribusi gaji secara otomatis melalui Clockster, kemudian ada juga fasilitas EWA atau Early Wage Access, di mana fasilitas tersebut dapat memungkinkan karyawan untuk mengakses gajinya yang mereka peroleh tapi belum dibayar pada saat itu, kapanpun mereka butuhkan, tentunya dengan regulasi yang disesuaikan dengan masing-masing perusahaan ya gitu. Kemudian nanti akan ada juga fasilitas Clockster Insurance, di mana fasilitas ini memungkinkan perusahaan dan juga karyawan untuk memilih asuransi yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing karyawan ataupun di suatu perusahaan gitu. Dan kedepannya kita yang paling terdekat adalah Clockster Jobs, yang sudah di-launching di negeri asal kita, kemudian nanti akan ada di Indonesia juga, di mana Clockster Job ini merupakan platform rekrutmen yang akan memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses rekrutmen ya. Jadi untuk membuat lowongan kerja, kemudian nanti melihat dan mengubah status pelamarnya, sampai akhirnya nanti mengundang aplikan tersebut untuk melakukan wawancara sesuai dengan lowongan pekerjaan yang sudah dikeluarkan dari bagian HRD seperti itu. Jadi itu beberapa milestone yang kita akan ada ke depannya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya untuk mengetahui info lebih lanjut, bisa cek sosial media kami di Clockster, @Clockster_ID gitu.
Kemudian di LinkedIn kami juga ada Clockster, dan website kami di clockster.com/id. /id. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau memberikan pemenang giveaway ya, karena tadi saya juga sempat janjikan ada pemenang giveaway untuk 3 orang yang aktif bertanya. Memang 3 ya. Jadi dari Kick Avenue, Ibu Saraswati Kartika, Bapak Ugi Sugiri ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya yang luar biasa, dan juga terima kasih banyak untuk pembicara kami yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum selesai, boleh di-share dulu secara pribadi nomor telepon atau misalnya email yang dapat kami kontak ke 3 orang tersebut supaya kami dapat memberikan giveaway yang sudah saya janjikan sebelumnya gitu, supaya nanti bisa kita proses lebih lanjut gitu. Boleh email ataupun nomor telepon direct yang mungkin bisa kita catat gitu. Kalau misalnya masih belum tahu, mungkin nanti bisa infoin juga ke info@clockster.com atau enggak ke sosial media kami dan klaim bahwa kalian adalah ketiga orang yang beruntung tersebut. Oke, Pak Ugi Sugiri sudah info ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, ini kalau nggak salah Bu Saraswati ada di database kita. Mungkin yang dari Kick Avenue bisa infokan juga. Sembari kita menunggu informasi mereka, mungkin saya bisa masuk ke foto session ya. Jadi kalau diperbolehkan, silakan buka webcam-nya supaya nanti kita bisa foto bersama-sama dengan gaya yang ceria gitu, untuk menutup sesi kita siang ini. Sebentar saya coba move dulu. Oke, silakan dibuka kameranya. Please open your cam if there's anyone who speaks English. Supaya kita bisa berfoto, sesi foto untuk terakhir kalinya. Walaupun bukan terakhir kalinya, tapi sesi ini ya terakhir. Please open your cam so we can have a photo session to record this momentum. Okay, to make it faster, so we have to ini ya. Jadi kita punya 2 sesi ya, karena ada 2 layar nih. Jadi nanti saya hitung 1, 2, 3. So I will count 1, 2, 3, and then I will take the photo. Saya akan ambil fotonya ya. Oke, kita mulai. 1, untuk yang sesi pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you. Saya nggak tahu nih nanti Bapak Ibu yang sesi pertama apa sesi yang kedua. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3 tetap senyum aja ya. Gitu. Oke, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. 1, 2. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak sudah hadir dalam webinar kita siang ini. Ditunggu lagi acara-acara webinar kita yang berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik, mungkin juga dengan narasumber-narasumber luar biasa lainnya yang akan hadir di sesi kita. Special thanks atau terima kasih banyak buat Ibu Geta, Pak Jupaka, Bu Asri sebagai narasumber kami yang luar biasa. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lainnya ya Bu, Pak. Terima kasih banyak. Sukses selalu, bahagia selalu, dan sehat selalu buat semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Mbak. Siang. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for those who are joining. Absolutely. Thank you. Thank you.